selamat sore. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam program Sapa Senja. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sore hari ini kita akan berbicara tentang tidak takut. Kita akan baca di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ia tidak takut menerima kabar buruk, hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak takut kepada kabar celaka. Kita tidak takut menerima kabar buruk. Karena apa? Karena kita penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena hati kita teguh percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin ada banyak mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Misalnya tentang virus corona sekarang menyebar melalui udara. Sehingga kita harus lebih ekstra hati-hati lagi. Kemudian dikatakan sekarang gejala kalau orang kena sakit corona tidak lagi demam, tidak lagi mengalami sesak nafas, tapi hanya tidak bisa mencium bau. Sehingga ini membuat orang semakin khawatir. Kemudian ada lagi berita waspada tentang adanya potensi tsunami setinggi 20 meter. Baik dari BMKB, dari ITB mengeluarkan berita ini. Dan ini membuat banyak orang jadi takut. Kemudian juga kita tahu sekarang tingkat kejahatan yang semakin tinggi dan semakin kejam. Hanya demi sedikit uang, demi sedikit harta benda, nyawa orang dihilangkan dengan sangat keji. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Waspada itu harus. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Tapi jangan sampai roh ketakutan itu menguasai kita. Karena kalau roh ketakutan itu menguasai kita, itu akan menyebabkan depresi dan itu akan melemahkan. Baik secara fisik, terlebih lagi secara rohani. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi firman Allah meneguhkan lagi buat kita, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Di sini dikatakan, asalkan kita ada ketertiban. Kita melakukan kewajiban kita menjaga ketertiban di dalam menjalankan protokol kesehatan, maka kita percaya kita tidak perlu takut terhadap virus corona. Kalau tidak ada kepentingan, tidak perlu keluar rumah. Dan jangan mendatangi tempat-tempat yang banyak kerumunan orangnya. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14b dikatakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa takut dengan apa yang orang-orang tidak percaya takuti. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menjaga, memelihara dan melindungi kita. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gada dan tongkat Tuhan itulah yang akan menghiburkan kita. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 katakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk. Karena itu semua tidak akan menimpa kita. Mazmur 91 ayat 9 katakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Ini yang harus kita lakukan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita satu-satunya. Jadikan Tuhan yang maha tinggi itu tempat perteduhan kita. Kita melakukan bagian kita untuk berjaga-jaga, menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan. Maka percayalah, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk melindungi kita, untuk meluputkan kita. Ayat terakhir, Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.